Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhilas Prabowo, CGP Angkatan 6 Kabupaten Dompu. Dan kali ini dalam seri Guru Penggerak kita akan membahas tentang demonstrasi kontekstual modul 2.1, yaitu penyusunan RPP berdiferensiasi. Dalam penyusunan RPP ini kita akan mengambil salah satu mata pelajaran atau sesi pembelajaran dalam konteks pembelajaran daring ataupun daring. Dan dalam penyusunan RPP ini dibuat dengan menganalisis kebutuhan belajar murid terlebih dahulu, menggambarkan penerapan salah satu dari diferensiasi konten, proses atau produk sesuai dengan tujuan pembelajaran dan kebutuhan belajar murid. Baik, selanjutnya kita akan langsung menuju pada RPP atau modul ajar. Pada bagian awal terdapat identitas RPP, yaitu Satuan Pendidikan SDN 17 Manggalewa dengan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Fase B kelas 4 semester ganjil. Materi pokoknya adalah bab ketiga, indahnya saling menghargai dalam keragaman. Submateri pokoknya adalah saling menghormati dan menghargai orang yang berbeda agama. Alokasi waktunya adalah 3 kali 35 menit atau 1 kali pertemuan. Alur tujuan pembelajaran nomor ATP adalah 4.3, yaitu mendeskripsikan keragaman agar saling mengenal atau lita'arufi, menyebutkan ajaran kebaikan dari agama Islam dan agama selain Islam, meyakini bahwa keragaman sebagai sunatullah, menghormati orang lain sebagai cerminan dari iman, saling menghormati dan menghargai pemeluk agama yang berbeda baik di lingkungan sekolah maupun lingkungan tempat tinggalnya. B. Kompetensi awal, yaitu memahami konsep keragaman. C. Profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, bergotong royong, berkebinekaan global, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. D. Sarana dan prasarana, yaitu perangkat multimedia, buku teks pelajaran, dan sumber lain yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang pembelajaran. Target peserta didik, yaitu peserta didik fase B atau kelas 4. F. Materi. Materinya adalah Quran Surah Al-Kafirun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Yang artinya, katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Untukmu agamamu, dan untukku agamaku. Selanjutnya adalah komponen inti. A. Tujuan pembelajaran. 1. Dengan pembelajaran aktif dan menyenangkan, siswa dapat menyebutkan contoh perilaku saling menghormati dan menghargai orang yang berbeda agama dengan benar. Yang kedua, dengan upaya guru menjadi inspirasi bagi siswa, siswa dapat membuat rumusan upaya yang dapat dilakukan agar saling menghormati dan menghargai orang yang berbeda agama dengan benar. B. Pemahaman bermakna. Indonesia adalah negeri yang majemuk, terdiri dari aneka ragam agama, suku bangsa, warna kulit, dengan kekhasannya masing-masing. Saling menghormati dan menghargai adalah modal utama hidup damai di Indonesia. Pertanyaan pemantik, pernahkah kalian bertemu dengan beberapa orang dari berbagai suku dan bangsa lain? Di mana kalian bertemu mereka, dan apa yang kalian lakukan kepada mereka?
D. Model pembelajaran. Bentuk-bentuk model dan aktivitas pembelajaran yang disarankan dan alternatifnya adalah antara lain yaitu information search, everyone is a teacher, the power of two, dan in the news. Langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Pada bagian pendahuluan, membuka pembelajaran dengan salam dan berdoa bersama dipimpin oleh salah seorang peserta didik dengan penuh khidmat. Selanjutnya memperlihatkan kesiapan diri dengan mengisi lembar kehadiran dan memeriksa kerapian pakaian dan posisi tempat duduk disesuaikan dengan kebutuhan kegiatan pembelajaran. Kemudian guru melakukan komunikasi aktif dengan siswa tentang kabar dan kegiatan siswa di rumah. Ini kaitannya dengan pemetaan kebutuhan belajar siswa dengan cara menyiapkan atau readiness. Kemudian peserta didik beserta guru mengawali pembelajaran dengan membaca Asmaul Husna. Selanjutnya guru memberikan kesempatan peserta didik untuk membaca beberapa menit. Selanjutnya guru mengaitkan materi sebelumnya dengan materi yang hendak dipelajari dan menjelaskan pentingnya materi tersebut dalam kehidupan. Selanjutnya adalah kegiatan inti. Peserta didik membaca teks pelajaran tentang saling menghormati dan menghargai orang yang berbeda agama melalui berbagai media seperti tayangan, surat kabar, buku teks, dan lain sebagainya. Nah, pada kegiatan ini ada diferensi proses. Selanjutnya peserta didik dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok A menyiapkan kuis tentang materi contoh toleransi Rasulullah SAW, sedangkan kelompok B menyiapkan kuis tentang materi toleransi dan batasannya. Nah, di sini adalah diferensi konten bagi anak-anak yang memang cara belajarnya itu adalah lebih kepada visual ataupun auditori, bisa menyesuaikan atau difasilitasi untuk bergabung di kelompok A ataupun kelompok B. Selanjutnya kelompok A menguji kelompok B dan kelompok B juga menguji kelompok A. Selanjutnya guru dan peserta didik bertanya jawab tentang materi. Selanjutnya secara individu peserta didik mengerjakan tugas pada rubrik aktivitasku menyesuaikan dengan kemampuan siswa. Maka di sini adalah diferensiasi produk. Selanjutnya guru dan peserta didik menyegarkan pikiran dan suasana dengan ide atau ice breaking seperti senam ringan dan juga mungkin bernyanyi Islami. Kemudian peserta didik dibagi menjadi kedua kelompok dan aktivitas kelompok peserta didik melakukan kegiatan sesuai dengan petunjuk di buku siswa. Nah, selanjutnya adalah kegiatan penutup, yaitu guru memberikan penguatan kepada siswa atau peserta didik dengan menekankan pentingnya pembelajaran hari ini dalam kehidupan sehingga mereka termotivasi untuk memahami dan mempelajari hadis tentang perbedaan. Kemudian guru melaksanakan penilaian dan refleksi dengan mengajukan pertanyaan atau tanggapan peserta didik dari kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan masukan untuk perbaikan langkah selanjutnya. Kemudian merencanakan kegiatan tindak lanjut dengan memberikan tugas baik secara individu maupun juga kelompok peserta didik. Kemudian menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya dan selanjutnya kegiatan pembelajaran ditutup dengan berdoa bersama. F. Penilaian. Untuk penilaian sikap siswa mengacu pada profil pelajar Pancasila yang dilaksanakan melalui observasi secara langsung maupun tidak langsung. Nah, di sini disediakan lembar observasi untuk mengamati sikap siswa. Kemudian untuk penilaian pengetahuan pada pembelajaran ini mencakup kemampuan pemahaman dan keberagaman yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Ini bentuknya adalah dalam bentuk tes uraian. Kemudian penilaian keterampilan mencakup kemampuan membuat rumusan upaya yang dilakukan untuk saling menghormati dan menghargai orang yang berbeda agama. Untuk tes keterampilan ini menggunakan penilaian kinerja. Baik, demikianlah deskripsi atau pemaparan tentang
RPP berdiferensiasi. Semoga bermanfaat dan semoga memberikan inspirasi buat kita semua. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.